Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Sabina Lida, mahasiswi semester 4 dari PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah kalau semuanya baik. Hari ini kakak akan mengisahkan sebuah dongeng tentang adik yang melindungi diri mereka dari seorang ibu tiri yang jahat dan nenek sihir yang jahat yang ingin memakan mereka. Adik-adik penasaran nggak sama ceritanya? Kalau penasaran, yuk kita dengarkan baik-baik. Dongeng Hansel dan Gretel. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga bahagia. Mereka mempunyai 2 orang anak yang manis, namanya Hansel dan Gretel. Suatu ketika, ibu tercinta mereka meninggal karena sakit. Sejak kematian sang ibu, mereka selalu bersedih sepanjang hari. Agar mereka tidak bersedih, kemudian ayah mengambil ibu baru untuk menghibur mereka. Ternyata, ibu baru ini sangat jahat dan memperlakukan mereka dengan buruk. Dari pagi hingga petang, mereka disuruh terus bekerja dan hanya diberi makan 1 kali. Musim kemarau pun tiba dan mereka tidak mempunyai makanan apa-apa. Sang ibu menyuruh anak-anak untuk dibawa ke hutan dan meninggalkannya di sana. Ayah sangat terkejut mendengarnya. Bicara apa kau? Apa kau ingin anak-anak mati? Kau ini memang bodoh. Kalau kita tidak melakukannya, kita semua akan mati. Sementara itu, di balik kamar Hansel dan Gretel mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka ketakutan dan Gretel pun menangis. Akhirnya, ayah tidak bisa berbuat apa-apa karena istrinya terus mendesaknya. Apa kita akan mati di hutan? Sementara, shh, aku punya ide bagus, ucap Hansel. Lalu, ia keluar rumah dan mengumpulkan batu-batu kecil putih yang bila terkena cahaya bulan akan bersinar. Pada esok paginya, dengan berteriak keras, ibunya membangunkan Hansel dan Gretel. Sebelum berangkat, ia memberikan sepotong roti kepada mereka. Setelah itu, semua berangkat menuju kota. Sambil berjalan, Hansel membuang batu kecil satu persatu yang ada dalam kantongnya. Setelah berjalan sambil menoleh ke belakang, ayah menjadi curiga. Sedang apa, Hansel? Aku sedang memandang kucing yang ada di atas rumah, jawab Hansel berbohong. Lalu tibalah mereka di tengah hutan. Ayah dan ibunya pergi ke hutan yang lebih jauh lagi untuk menebang kayu dan meninggalkan mereka. Rasa sedih pun berganti gembira setelah di tengah hutan Hansel menemukan seekor kupu-kupu dan Gretel membuat kalung dari bunga. Mereka sangat gembira karena bisa bermain-main bersama teman baru mereka, seperti kelinci, bajing, dan burung-burung kecil. Tanpa terasa waktu berlalu. Matahari pun mulai tenggelam dan hari mulai gelap. Suara burung-burung yang indah kini berganti dengan suara angin yang berdesir. Gretel menangis terseduh-seduh karena takut. Hansel berkata menenangkan, "Jangan menangis. Jika cahaya bulan muncul, kita pasti akan pulang dengan selamat." Tak lama kemudian, dari sela-sela pohon muncullah cahaya bulan yang bersinar dengan terang. Hansel segera mengajak Gretel untuk pulang ke rumah.
Hansel memegang tangan Gretel dan menyusuri jalan di hutan tanpa ragu-ragu. Kak, bagaimana bisa berjalan tanpa bingung di hutan yang gelap seperti ini? Oh, batu kecil putih yang kujatuhkan tadi ketika kita datang bersinar karena kena sinar bulan, dan itu akan menolong kita pulang ke rumah. Tibalah mereka di rumah. Sang ibu heran melihatnya dan mencari tahu bagaimana mereka bisa sampai di rumah dengan mudah. Ketika ia membuka pintu, ia melihat batu kecil putih yang bersinar. Agar mereka tidak bisa mengumpulkan batu putih itu lagi, ibu mengunci pintu kamar mereka. Hansel dan Gretel menjadi panik karenanya. Sebelum tidur, mereka berdoa pada Tuhan, meminta perlindungan. Keesokan harinya, seperti kemarin, ibu membangunkan mereka dan membawa mereka ke hutan. Hansel tidak kehabisan akal. Dengan terpaksa, ia mencuil-cuil potongan roti dan menjatuhkannya di jalan sembari berjalan. Tapi malang, jejak yang sudah dibuatnya susah payah dimakan oleh burung-burung kecil. Sampailah mereka di dalam hutan. Kembali ayah dan ibunya meninggalkan mereka dan masuk ke hutan yang lebih jauh. Mereka pun bermain-main dengan binatang-binatang di dalam hutan. Akhirnya malam pun tiba. Ketika cahaya bulan mulai bersinar, mereka beranjak pulang. Dengan susah payah, dicarinya potongan-potongan roti sebagai petunjuk jalan untuk pulang ke rumah. Kak, apakah yang telah terjadi dengan potongan-potongan roti itu? Mungkin dimakan oleh burung-burung kecil. Kalau begitu, kita tidak bisa pulang ke rumah. Di dalam hutan bergema suara lolongan keras. Mereka berdua amat ketakutan. Kak, aku takut. Apa kita akan mati? Gretel mulai menangis. Jangan khawatir, Dik. Ibu yang ada di surga pasti menolong kita. Karena lelah, akhirnya mereka tertidur pulas di bawah pohon. Cahaya matahari pun mulai bersinar dan mengenai wajah mereka. Hansel dan Gretel terbangun dan disambut suara kicauan burung. Tiba-tiba, mereka mencium bau masakan yang lezat. Segera mereka berlari ke arah datangnya bau lezat itu. Seperti mimpi, mereka melihat rumah kue. Atapnya terbuat dari tat, pintunya dari coklat, dan dindingnya dari biskuit. Cepat-cepat mereka mendekati rumah itu dan memakannya. Tiba-tiba terdengar suara keras yang bergetar. Siapa itu? Berani memakan rumah kue kesayanganku. Muncullah seorang nenek sihir tua dengan wajah yang menyeramkan serta mata merah yang bersinar. Lalu menangkap mereka berdua. Hihihihi, anak-anak yang lezat. Sebagai hukuman karena telah memakan rumput kue kesukaanku, aku akan memakan kalian. Dengan kasar, nenek sihir itu menyeret Hansel masuk ke dalam penjara. Setelah itu ia berkata pada Gretel, mula-mula aku akan menggemukkan anak laki-laki itu, lalu aku akan memakannya. Sekarang kau buat makanan yang enak, biar makanannya banyak. Nenek sihir itu sudah tua sekali dan matanya mulai rabun. Pada saat itu Hansel dan Gretel saling berpegangan tangan memberi semangat supaya mereka tetap tabah. Tabahlah Gretel, ibu yang ada di surga pasti melindungi kita. Suatu hari nenek mendekati penjara Hansel untuk melihat apakah tubuh Hansel
sudah menjadi gemuk atau belum? Aku lapar. Sudah berapa gemuk tubuhmu? Ayo ulurkan tanganmu. Hansel yang pintar tidak kehilangan akal. Ia mengetahui kalau mata nenek sudah rabun. Segera dikeluarkannya tulang sisa makanan kepada nenek yang rabun. Lalu nenek memegangnya. Betapa kecewanya nenek, karena sedikit pun Hansel tidak bertambah gemuk. Karena kecewa, lalu ia bermaksud untuk memakan Gretel. Kemudian Gretel disuruh membakar roti. Selagi Gretel menyalakan api di tungku, si nenek mencoba mendorongnya ke dalam api. Untunglah Gretel mengetahui maksud nenek. Cepat-cepat ia berbalik ke depan tungku. Nek, aku tidak bisa membuka tutup tungku ini. Nenek sihir tidak sadar kalau ia sedang diperdaya Gretel dan ia membuka tutup tungku. Tanpa membuang kesempatan, Gretel mendorong nenek ke tungku. Ah, tolong, panas! Teriak nenek kesakitan. Gretel tidak memperdulikan teriakan nenek, malah ia menutup pintu tungku lalu berlari ke arah penjara untuk menolong Hansel. Gretel, kau berhasil. Ibu yang di surga telah melindungi kita. Karena bahagia mereka berpelukan. Ketika akan pergi ke rumah kue, tanpa sengaja mereka menemukan banyak harta karun. Setelah itu mereka keluar dari rumah. Tetapi malang, jalan itu terpotong oleh sungai besar. Mereka menjadi bingung. Saat itu, entah dari mana datangnya, muncul seekor angsa cantik. Ayo naiklah ke punggungku, ucap angsa itu ramah. Satu persatu angsa mengantarkan mereka menyeberang sungai. Setelah sampai, angsa menunjukkan jalan bagi mereka berdua di atas langit. Sampailah mereka di batas hutan. Tanpa mereka ketahui, sebenarnya angsa itu adalah ibu mereka dari surga. Angsa itu kemudian menghilang. Setelah itu, muncullah ayah mereka yang cemas. Anak-anakku tersayang, maafkanlah ayah. Ayah tidak akan meninggalkan kalian lagi. Lalu ayah menceritakan kepada mereka bahwa ibu tiri yang jahat sudah meninggal karena sakit. Akhirnya mereka pun kembali hidup bahagia seperti sedia kala. Nah, bagaimana adik-adik? Ceritanya seru kan? Jadi, kira-kira nih, pelajaran apa yang bisa adik-adik dapat dari dongeng ini? Yap, betul sekali. Jadi pesannya yang pertama itu, janganlah kalian berbuat jahat kepada orang lain, terlebih kepada keluarga sendiri. Janganlah kalian memakan yang bukan milikmu. Hansel dan Gretel terlalu lapar memakan rumah coklat yang ada di dalam hutan. Hal itu membuat mereka tertangkap dalam jeratan penyihir jahat. Jadi, kakak harap setelah mendengarkan dongeng ini, adik-adik dapat mengambil hikmahnya dan jangan melakukan hal jahat kepada orang lain, terutama kepada keluarga kalian. Dan sebagai seorang kakak, mungkin kalian sedang merasa takut, tapi kalian harus berusaha untuk tetap kelihatan tegar dan kuat di hadapan adik kalian supaya kalian bisa melindungi adik kalian. Baiklah, kalau begitu, sekian video dari kakak. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.